Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah matematika bisnis ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang optimasi. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya optimasinya menggunakan pengali Lagrange, maka pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan optimasi dengan metode Kuhn-Tucker gitu ya. Jadi metode Kuhn-Tucker di mana metode ini sebetulnya pengembangan dari metode pengali Lagrange gitu ya. Kuhn-Tucker. Oke. Nah, di sini metode Kuhn-Tucker ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari optimasi bersyarat juga gitu ya. Optimasi bersyarat di mana di sini jika dalam Lagrange si optimumnya itu syaratnya itu berupa persamaan, tetapi di dalam metode Kuhn-Tucker ini optimasi bersyarat di sini kendalanya itu di dalam Kuhn-Tucker itu kendalanya bukan sama dengan tetapi bisa lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Jadi perbedaan yang mencolok ketika penggunaan metode Kuhn-Tucker itu kendalanya berupa lebih dari atau kurang dari gitu ya. Nah, di sini bentuk permasalahan biasanya ketika pertanyaannya maksimum, nih, ketika persamaan maksimumnya, maka untuk maksimum fungsi tujuan f(x,y), maka biasanya kendalanya itu kurang dari. Atau di sini misalkan fungsi kendalanya itu saya tuliskan di sini berarti kendala di sini fungsi G, misalkan G-nya dalam bentuk ZY atau dalam bentuk yang lain itu kurang dari. Tetapi ketika nanti minimum minimum dari fungsi tujuan f(x,y), maka kendalanya itu kebalikannya. Kendalanya itu GZ dari sini untuk kendalanya itu adalah kurang dari. Lebih dari Z, Y itu kendalanya lebih dari. Nah, untuk tahapnya sendiri, metode Kuhn-Tucker ini bisa menggunakan metode Lagrange yang dimodifikasi ataupun bisa menggunakan metode untuk Kuhn-Tucker itu sendiri. Nah, secara umum tahapannya itu seperti biasa, tahapan tahapan pengerjaannya itu pertama tentukan dulu fungsi tujuan ya. Dari sini tentukan dulu fungsi tujuan, artinya yang akan dimaksimumkan atau yang diminimumkannya seperti apa gitu ya. Misal ketika mau dimaksimumkan, berarti dari sini ketika mau dimaksimumkan, berarti kendalanya itu adalah kurang dari. Oke, berarti dari sini GXZ dalam sini atau ZY dari sini biar konsisten. G dalam kurung ZY itu kurang dari sementara minimum FXY maka dari sini GZY itu lebih dari. Itu yang pertama, tentukan fungsi tujuan. Nah, yang kedua, ini yang membedakan antara optimasi Kuhn-Tucker dengan Lagrange itu kondisi Kuhn-Tuckernya. Jadi pada saat kondisi di sini Kuhn-Tuckernya itu ketika apa? Nah, kondisi Kuhn-Tucker diperoleh ketika yang pertama itu do f, jadi turunan dari fungsi tujuan terhadap x dikurangi dari sini lambda fungsi tujuan terhadap x gitu. Itu fungsi kendala dari sini fungsi kendala terhadap x. Nah, sama dengan 0. Yang kedua, fungsi tujuan terhadap y dikurangi lambda fungsi kendala terhadap y juga sama dengan 0. Dan yang ketiga, itu perkalian antara lambda dengan fungsi kendala. Dalam hal ini fungsi kendalanya z, y sama dengan 0. Ini syarat di mana kondisi Kuhn-Tucker. Nah, nanti pada saat Lagrange, dari ketiga persamaan ini nanti diperoleh berapa nilai x, berapa nilai y, dan berapa nilai lambda. Baru dari sini tahap ketiga itu pada bagian 2C di sini nanti utamanya dari sini nanti akan ada lambda
berapa dan akan dapat dari sini bukan X Y ya. Dalam hal ini mungkin Z atau Z X Y ya, atau Y dan X nantinya variabel yang dicari gitu ya. Nah, nanti dari sini kita uji lambdanya nanti ada berapa, lambdanya memaksimumkan atau lambdanya meminimumkan. Jadi uji hasil dari bagian C. Bagian C. Oke, 2C ya. Nah, oke. Untuk mempermudah, mari kita lihat untuk contoh berikutnya ya. Untuk contoh, kita lihat di sini contoh. Contoh untuk kontaker. Misalkan seperti ini. Maksimumkan contoh, di sini biar kelihatan dengan syaratnya ya. Nah, contoh. Di sini contoh, kita lihat dari sini. Maksimumkan, ini contohnya ada di Dumairi. Maksimumkan f x, y sama dengan dari sini 10xy. Nah, 10xy dikurangi 2,5 x kuadrat min y kuadrat. Nah, di sini dengan kendala, nah, dengan kendala dari sini kendalanya itu x tambah y, kurang dari 9. Nah, kita lihat di sini kendalanya itu bukan lebih dari, tetapi kendalanya bukan sama dengan, tetapi kendalanya kurang dari. Berarti ini udah otomatis pakai pengalih Kun-Tucker gitu ya. Di sini berarti pakai Kun-Tucker, bukan pakai Lagrange lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini karena kendalanya sudah jelas Kun-Tucker, kita lihat di sini. Pertama, ini sudah ada fungsi tujuannya karena pertanyaannya maksimum. Ini sudah ada maksimum, kendalanya juga kurang dari, ini sudah. Nah, kemudian seperti pada saat Lagrange, ini dibuat dulu jadi sama dengan. Jadi seperti ini gitu ya. Dibuatnya jadi ini sama dengan 0. Oke, tahap pertama ini sudah, fungsi tujuannya adalah ini. Nah, kita lihat pada saat kondisi kuntakernya. Tujuannya, fungsinya itu adalah ini. Nah, kita turunkan do f do x. Nah, do f do x dikurangi lambda do g dari sini. Do g terhadap do x harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat, ini turunan terhadap x jadi berapa? 10y. Ini turunan terhadap x jadi berapa? Ini jadi ini turunan terhadap X jadi 2,5 kali 2 jadi 5 min 5X, kemudian dikurangi lambda, turunan terhadap X ini diturunkan terhadap X itu adalah 1 sama dengan 0. Itu kondisi yang pertama yang A. Kondisi yang kedua yang ini yang B. Nah, yang B kita lihat do F do Y ini diturunkan terhadap Y berapa? 10X. Ini diturunkan terhadap Y 0. Ini diturunkan terhadap Y min 2Y. Dan ini diturunkan terhadap Y berapa? 1. Min lambda sama dengan 0. Kemudian ini syarat kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, lambda dikali GX. Ini berarti kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, kondisi yang ketiga, lambda dikali ini. Lambda dikali X tambah Y min 9 sama dengan 0. Oke, itu syarat pada kondisi Kun-Tucker ya. Nah, kita lihat di sini, biasanya Kun-Tucker itu mulai mengerjakan dari persamaan C. Nah, dari persamaan C kita lihat di sini, antara ini dengan ini. Berarti kan lambda di sini kali ini sama dengan 0. Berarti kasus pertama itu lambdanya 0. Jadi dari sini bisa lambda 0 atau ini 0. Kenapa? Karena kalau dikalikan 0 bisa ini atau ini yang 0. Gitu kan? Nah, kondisi ketika lambda 0 itu nanti diperoleh maka X dan Y-nya juga 0. X 0, Y sama dengan 0. Pak tahu dari mana? Dari substitusi. Sehingga dari sini ketika X-nya 0 dan Y-nya 0, maka substitusi ke fungsi tujuan yang atas. Diperoleh 10 kali 0 kali 0 min 2,5 kali 0 kuadrat dikurangi 0 kuadrat ya jadi sama dengan 0. Itu kondisi lambda sama dengan 0. Nah, kondisi yang kedua bisa ini yang 0. Berarti kalau kondisi yang kedua itu berarti X tambah Y min 9 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa tulis X sama dengan 9 min Y. Gitu kan? Nah, ini kita sebut persamaannya, Bapak sebut persamaan D. Nah, dari persamaan D ini kita substitusi ke A dan B.
Jadi substitusi persamaan D ke persamaan A dan B. Oke, sehingga diperoleh. Jadi X di sini, nah X yang di sini ini ganti dengan ini. Sehingga jadi 10Y min 5, X-nya diganti 9 min Y min lambda sama dengan 0. Berarti kita sederhanakan menjadi 10Y tetap, ini dengan ini 5Y, ini dengan ini min 45, min lambda sama dengan 0. Kemudian 10 tambah 5 jadi 15Y min 45 min lambda sama dengan 0. Itu kalau disubstitusi ke A. Nah, kalau disubstitusi ke B, kita ganti. Jadi 10 X-nya diganti. 9 min Y. Min 2Y min lambda sama dengan 0. Berarti kita sederhanakan menjadi 10 kali 9, 90. Ini kali ini 10 kali ini jadi min 10 tambah min 2 jadi min 12. Y min lambda sama dengan 0. Nah, kita lihat dari bentuk ini dan ini. Nih, dari persamaan ini dan ini kita eliminasi substitusi. Jadi 15Y min 45 min lambda sama dengan 0. Dengan ini, min 12Y dari sini min 12Y tambah 90, Bapak susunnya diulang supaya kelihatan antara Y dengan Y, lambda dengan lambda, dan konstanta dengan konstanta. Kalau dikurangi kan lambdanya jadi habis tuh, sehingga diperoleh ini jadi 27Y, ini dengan ini jadi min 135 sama dengan 0. Jadi 27Y sama dengan 135, maka Y itu sama dengan 5. Nah, ketika Y-nya 5, substitusi baik ke persamaan atas maupun bawah. Berarti ketika Y-nya 5, 15 kali 5 min 45 min lambda sama dengan 0. Berarti ini dengan ini 15 kali 75, 75 dikurangi ini 30 min lambda sama dengan 0. Sehingga lambda sama dengan 30. Dengan cara yang sama, substitusi ke sini. X sama dengan 9 dikurangi 5. 9 kurangi Y, Y-nya 5, berarti sama dengan 4. Sehingga diperoleh X-nya 4 dari sini. X-nya 4 dan Y-nya sama dengan 5 serta lambda sama dengan 30. Tadi pada saat kondisi awal itu diperoleh pada saat lambda sama dengan 0. Nah, X 0, Y 0. Nah, sekarang kita coba substitusi ke fungsi tujuan. Jadi pada saat kondisi 2 tadi, X-nya kita 5, Y-nya sama X-nya 4, Y-nya 5, sehingga substitusi ke fungsi tujuan itu menjadi sama dengan, kita lihat fungsi tujuan awalnya 10XY dikurangi ini 10XY, 10XY dikurangi, di sini kita lihat min 2,5 kali X kuadrat, min 2,5 X kuadrat, 4 kuadrat, kemudian dikurangi dari sini Y kuadrat. Oke, kita hitung dari sini. Ini 20 jadi 200, 216 dikali 2,5, 32, jadi 38 dikurangi 25, maka diperoleh ini 135. Nah, kita bandingkan. Tadi pada saat F 0,0 itu 0. Pada saat F4,5 itu 135. Mana yang lebih besar? Oh, berarti ini. Maka dari sini F maksimum itu sama dengan ketika X sama dengan 4 dan Y sama dengan nilainya adalah F X sama dengan 4, Y sama dengan 5, dan nilai maksimumnya itu adalah 135. Jadi diperoleh 135 untuk nilai maksimum. Itu kalau kita menggunakan metode Kuntaker. Itu metode yang pertama. Jadi untuk contoh ini pakai metode Kuntaker murni. Jadi ini tidak ada modifikasi. Nah, ini cara satu lah kita sebut. Saya sebut ini cara satu. Nah, sekarang kita coba, tadi lihat maksimumnya berapa? 135. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan metode Lagrange. Artinya, soal soal Kuntaker, tapi kita gunakan dengan metode Lagrange yang dimodifikasi cara 2. Nah, perbedaannya itu hanya sedikit. Jadi, kalau misalkan pada saat Kuntaker harus ada 3. Nah, kalau pada saat Lagrange yang dimodifikasi, itu fungsi tujuan fxy lambda itu menjadi f kecil fxy dikurangi, nah lambda kali gx, kali gx ya, gxy ya.
Nah, perbedaannya dengan Lagrange sebelumnya itu kalau Lagrange pada saat awal itu ininya tandanya plus. Tetapi pada saat Guntaker Lagrange yang dimodifikasi itu tandanya min. Kita lihat kalau soal yang barusan pakai metode Lagrange yang dimodifikasi berarti fungsi tujuan kita tulis kembali itu fxy sama dengan 10xy dikurangi 2,5x kuadrat dikurangi y kuadrat. Kemudian gxy itu tadi tuh x tambah y kurang dari 9 ya. Kurang dari sama dengan 9. Oke, berarti ini kalau kita modifikasi jadi x tambah y min 9 sama dengan 0. Nah, kita buat dulu fungsi Lagrange-nya. Kalau mau pakai metode ini, berarti kita buat dulu fungsi Lagrange yang dimodifikasi. Kita lihat dulu fungsi Lagrange yang dimodifikasi. Berarti dari sini kita lihat Lagrange yang dimodifikasi f, x, y, dan lambda. Berarti fx, oh berarti tulis dulu 10xy dikurangi 2,5x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, dikurangi lambda ini. Berarti x dikurangi persamaan kendala. Nah, berarti ini lambda. Maaf. Oke, berarti ini kita tulis jadi 10xy dikurangi 2,5x kuadrat min y kuadrat min lambda x min lambda y min 9 lambda. Nah, yuk kita turunkan seperti pada saat metode Lagrange. Berarti kita do f do x. Oke, berarti ini diturunkan jadi 10y terhadap x jadi 5x terhadap x jadi 0 terhadap x jadi lambda terhadap x 0 0 jadi sama dengan 0. Terus do F, do Y. Nah, berarti ini turunkan terhadap Y jadi 10X. Turunkan terhadap Y 0. Turunkan terhadap Y min 2Y. Turunkan terhadap Y 0. Turunkan terhadap Y jadi lambda sama dengan 0. Sementara ini kalau terakhir do F, do lambda. Berarti ini kalau diturunkan terhadap lambda, itu hasilnya ini 0, 0, 0, 0, 0. Terhadap lambda jadi min X, min Y, tambah 9. Maaf, ini harusnya tambah 9 ya. Berarti min X, min Y, tambah lambda sama dengan 0. Nah, di sini ada tiga variabel ya, ada tiga variabel. Berarti dari sini kita lihat variabel mana, berarti kalau ini kita eliminasi substitusi nih, berarti dari sini seperti biasa lambda sama dengan 10y min 5x. Nah, substitusi ke sini. Berarti 10x min 2y min lambdanya diganti dengan ini. Min 10y min jadi plus min x sama dengan 0. Berarti 10 tambah 5 jadi 15x. Ini dengan ini min 12y sama dengan 0. Kalau kita bagi 3 berarti menjadi 5x. Kalau kita bagi 3 jadi 4y sama dengan 0. Sehingga kalau kita buat berarti dari sini 5x sama dengan 4y. Berarti kalau dibagi 5, 4 per 5 itu 0,8. Jadi 0,8Y. Oke. Nah, dari sini baru kita buat ke sini substitusi. Oke. Nah, dari sini lambdanya segini. Oke, kita lihat dari sini. Substitusi X-nya 0,8, lambdanya menjadi ini. Kita buat berarti dari sini 0,8. Oh, ini maaf, ini salah. Bukan lambda tapi 9 ya. Maaf ini. Ini 9 harusnya karena turunan terhadap lambda. Ini ganti ke sini sehingga min 0,8y min y tambah 9 sama dengan 0. Ini dengan ini 1,8y min 9. Oke. Ini min. Nah, berarti kan ini ada pecahan kali 10. Jadi 18y kali 10 jadi 90. Berarti diperoleh y-nya 5. Oke, ini x-nya berapa? X sama dengan 0,8y. 0,8 kali 5 sama dengan 4. Nah, berarti x-nya 4, y-nya sama dengan 5. Nah, berarti dari sini kita lihat fungsinya berarti f. Kalau ditanyakan lambdanya berapa? Boleh x-nya masukin ke sini. Berarti lambda sama dengan 10y, y-nya itu 5 min 5x. 5 kali 5-nya 4. Oke, x-nya 4, maaf. Jadi 50 dikurangi 5 kali 4, 20 sama dengan 30. Dan ini hasilnya sama. Lambdanya 30, tuh tadi pada saat menggunakan Guntaker lambda 30. Kemudian kita lihat di sini X-nya 4 dan Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 5.
X-nya 4 dari sini, Y-nya 5 tuh. Sudah ya sama. Berarti dengan cara yang sama kita hitung 4,5 sama dengan berarti dari sini disubstitusi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi apa? Berarti 10xy, 10x kali y dikurangi 2,5x kuadrat dikurangi y kuadrat, 5 kuadrat. Hasilnya berapa? Sama 135. Nah, ini hasilnya sama dengan metode Kuhn-Tucker. Jadi untuk soal ini bisa digunakan metode murni Kuhn-Tucker atau modifikasi dari Lagrange. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dan nanti untuk soalnya bisa dicoba untuk oleh-olehnya berarti bisa di halaman atau saya tulis dulu aja di sini. Untuk oleh-olehnya ada di halaman sebentar di sini. Nah, nih untuk oleh-olehnya bisa dikerjakan nomor 7 nih. Oleh-olehnya saya tulis. Oleh-olehnya berarti di sini nomor 7 maksimumkan dari sini fx, y sama dengan 10xy min 5xy kuadrat 5x kuadrat min 7y kuadrat ditambah 40x, di mana kendalanya x tambah y kurang dari 13. Itu nomor pertama. Nomor 2 minimumkan dari sini fx, y itu nomor 8, fx, y sama dengan 4x kuadrat ditambah 5y kuadrat di sini min 6y kuadrat. Nah, kendalanya itu x tambah 2y harus lebih besar daripada 18. Oke, untuk oleh-oleh seperti itu nanti coba di adding dan kumpulkan sesuai due. Oke, untuk materi tentang Kuntaker dicukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.